Pria itu mengambil sosis besar, dan terus mendorongnya ke mulutnya. Kecepatan ini langsung membuat orang kecil di dalamnya terkejut. Kemudian dia minum sedikit air. Tapi ini tidak seperti minum air. Seperti banjir kuning yang tak terkendali. Beberapa orang kecil di dalamnya tidak bisa menahan. Hampir saja mereka tenggelam. Namun makan dan minum berlebihan juga membawa konsekuensi serius. Saat itu, perutnya sangat tidak nyaman. Maka dia segera pergi ke toilet untuk buang air besar. Tidak ada yang dicerna hanya dari suara. Semuanya keluar utuh. Tetangga sebelah yang sembelit mendengar suara itu. Terdengar jelas. Setelah selesai, si hitam melangkah ke jalan dengan langkah yang acuh tak acuh. Baginya, tidak ada aturan lalu lintas. Langsung saja melanggar lampu merah. Akhirnya ditabrak mobil hingga terpental. Berputar 1300 derajat sebelum jatuh. Ini membuat pengemudi wanita ketakutan. Dia segera turun mobil untuk memeriksa. Aku pikir Black sudah mati. Tiba-tiba, Black bangkit. Langsung membuat wanita berambut keriting terkejut. Tapi sepertinya tidak apa-apa. Hanya kakinya sedikit terpincang. Wanita berambut keriting bersiap menelepon 120 untuk meminta bantuan. Namun dalam sekejap, dia menghilang. Saat itu, Black berjalan ke ujung gang dengan langkah mantap. Setelah itu, dia berdiri di dekat dinding. Tiba-tiba, telinganya membuka pintu kecil. Di dalamnya, muncul dua makhluk mini. Mereka melemparkan seutas benang. Salah satunya meluncur turun mengikuti benang. Setelah sampai di kaki yang terluka, dia menekan tombol di sebelahnya dengan tangan. Pintu kecil langsung terbuka. Di dalamnya penuh dengan kabel listrik yang rapat. Selanjutnya, makhluk mini akan mulai memperbaiki kaki. Ternyata, Black bukanlah manusia sejati, melainkan sebuah kapal luar angkasa, yang dikendalikan oleh banyak makhluk mini, mengendalikan berbagai bagian tubuh. Kapal itu dibuat menyerupai wujud Black. Mereka semua berasal dari planet kecil yang sedikit. Karena sumber air di planet mereka telah kering, maka Kapten Hei membawa mereka ke bumi untuk mencuri air. Namun di tengah jalan mereka bertabrakan dengan satelit, menyebabkan bola penyerap air dan pesawat terpisah. Belum diketahui di mana mereka jatuh. Saat itulah ombak besar datang. Dia terus-menerus meminta maaf kepada Hei karena menabraknya tadi. Namun dia kaget melihat kaki Hei tiba-tiba sembuh dengan ajaib. Merasa bersalah, dia mengundang Hei untuk makan malam di rumahnya sebagai ganti. Agar tidak dicurigai, dia pun ikut. Saat memasak, ombak besar meminta Hei untuk membantu memecahkan telur. Ini hanya masalah kecil. Setelah itu, dia menuangkan semua telur ke dalam mangkuk. Telur dan cangkangnya secara otomatis tercampur. Cara ini tidak hanya bergizi tinggi tapi juga sangat praktis. Saat itu, Hei secara kebetulan menemukan bola penyerap air di foto. Dia mengetahui dari mulut ombak besar. Ternyata bola penyerap air itu diambil oleh anak laki-lakinya yang berambut keriting. Si hitam segera pergi mencari si keriting. Karena hal-hal di bumi terasa baru baginya. Di jalan, dia melihat sepasang kekasih sedang mengunyah jagung. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk berhenti. Setelah menikmatinya perlahan, dia juga ingin mencicipi rasanya. Kamu begitu suka melihatnya, lebih baik foto sebagai kenang-kenangan. Karena setelan jas putih terlihat mencolok, dia memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Namun beberapa pakaian tidak cocok baginya. Saat mencoba pakaian, dia malu sampai tidak bisa memandang gadis itu. Setelah berusaha sebentar, akhirnya menemukan yang pas. Namun membeli barang memerlukan uang. Bagi alien seperti dia, itu tidak sulit sama sekali. Membuat uang kertas ternyata sangat mudah. Pria itu hanya memindai dengan tangan. Kemudian dia pergi ke ruang ganti untuk mencetak uang kertas. Kemudian, sekejap kemudian, banyak uang kertas aneh jatuh ke tanah. Serangkaian tindakan ini sungguh luar biasa. Saat dia memuntahkan koin, sedikit merasa sakit. Setelah berganti pakaian, Black datang ke sekolah mencari Curly. Malah dianggap kepala sekolah sebagai guru pengganti baru. Namun para siswa ini melihatnya dengan wajah bingung. Mulai mengolok-olok. Harus membuktikan dirinya di depan anak-anak ini. Selanjutnya, Black menggambar di papan tulis dengan cepat. Meskipun tidak mengerti soal taman kanak-kanak ini, namun terkesan dengan kecepatan luar biasanya. Saat itu seorang anak laki-laki datang, meminta bantuan untuk mengasah pensil. Hanya dengan dimasukkan ke hidungnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik pensilnya sudah tajam. Setelah selesai, Black bertanya pada Curly tentang bola airnya. Curly mengatakan sudah diambil teman sekelasnya. Namun dia tahu keberadaannya. Kemudian keduanya pergi ke supermarket. Teman tidak ditemukan tetapi malah bertemu dengan dua perampok. Salah satunya tidak senang dengan Black dan bahkan menyerangnya. Seperti ini, karakter kecil dilemparkan keluar dengan mudah olehnya. Orang lain bersiap-siap untuk mengajak Blackie makan kacang tanah. Apakah ini adalah mainan? Ketakutan melihat perampok yang berbahaya, lalu melarikan diri. Di sisi lain, polisi melacak lokasi jatuhnya pesawat luar angkasa, membuat cetakan wajah Blackie dengan menggunakan gips. Mereka percaya bahwa ada alien yang menyerang bumi, maka perintahkan penangkapan Blackie di seluruh kota. Sementara itu, Curly sudah membawa Blackie menemui teman sekolah. Dia memutar lengan anak laki-laki dengan satu tangan, langsung melakukan putaran 360 derajat, menggoyangkan beberapa kali. Bola hisap jatuh dari tubuh anak laki-laki. Setelah berhasil mendapatkan kembali bola hisap, mengetahui bahwa hari ini adalah ulang tahun Big Wave lagi,
harus merayakan dengan gembira. Maka mereka pergi ke bar bersama. Begitu duduk, Blackie langsung meneguk minuman. Beberapa orang sedang membersihkan mulut. Saat itu terasa seperti banjir yang mengalir deras. Minuman keras yang tiba-tiba hampir saja menenggelamkan beberapa orang. Namun setelah mencicipinya, rasanya tidak buruk. Di bawah suasana yang tercipta, gelombang besar mengajak Blackie untuk menari bersama. Makhluk kecil di dalam pesawat juga ikut terbawa. Saat mereka sedang bersenang-senang, tiba-tiba polisi datang. Mereka ingin menangkap Blackie. Menghadapi beberapa Carla seharusnya hanya hal kecil, namun takut melukai orang lain. Akhirnya harus membiarkan mereka membawa Blackie ke kantor polisi. Akhirnya, wakil ketua kedua mulai memberontak. Dia merasa Blackie sudah terlalu terpengaruh oleh manusia, dan mulai memiliki perasaan terhadap benda-benda di bumi. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memimpin mereka. Maka dia memenjarakan Blackie. Sekarang dia yang mengambil alih pesawat ini, lalu memerintahkan bawahannya untuk bersiap menyerang. Pria itu memiliki senjata mini di tangannya. Dalam sekejap, dia menembus tembok setebal 5 meter. Setelah mengaktifkan mode transformasi, dia tak bisa disakiti lagi. Senjata manusia sama sekali tidak bisa melukai sedikit pun. Meskipun dikelilingi oleh ratusan polisi. Cukup dengan satu jari. Saat itu, sekretaris di dalam pesawat berhasil menyelamatkan Black. Mereka bersiap-siap untuk menghentikan serangan kepala dua terhadap manusia. Namun sayangnya, mereka ditangkap di tengah jalan. Namun kepala dua tidak membunuh mereka, melainkan mengusir mereka dari pesawat dengan bersin. Menghadapi dunia raksasa, kedua orang itu harus segera mencari tempat persembunyian. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, sebuah tumpukan air seni anjing jatuh dari langit hampir saja menenggelamkan mereka. Benar-benar sial bertubi-tubi. Baru saja melarikan diri, mereka disambar oleh angin kencang. Yang lebih malang, sekretaris terperangkap oleh permen karet. Black mengabaikan bahaya bagi dirinya sendiri, melintasi arus lalu lintas untuk menyelamatkan. Akhirnya hampir saja dihancurkan oleh mobil yang datang dari depan. Setelah berhasil lolos, mereka menangkap kantong plastik dan mencoba melarikan diri. Tidak disangka mereka ditabrak mobil di kaca. Sopir membuka penghapus kaca. Mereka ketakutan dan memegang erat tanpa melepaskan. Namun karena kecepatan terlalu tinggi, mereka dilemparkan keluar. Mereka jatuh tepat di kaki pesawat luar angkasa. Mereka segera masuk ke dalam melalui kaki celana. Saat itu bawahannya memberitahu wakil ketua kedua. Energi hampir habis, menyebabkan gerakan sekarang lambat. Dia langsung meraih sebuah fan, lalu pergi ke tepi laut. Sedang bersiap untuk melempar bola penyerap air ke laut. Namun tangan lain menghentikannya. Ternyata si hitam sudah berada di ruang kontrol. Dengan menggunakan otoritas tertinggi untuk mengganggu sistem pesawat luar angkasa. Keduanya bersaing untuk menguasai. Karena tidak menangkap dengan kuat, bola penyerap air jatuh ke laut. Secara instan, angin puting beliung muncul. Permukaan laut membentuk pusaran besar, sedang menyerap air dengan kecepatan 1000 liter per detik. Untungnya, si hitam berhasil merebut kembali kendali saat itu. Dia menggunakan energi yang tersisa untuk mengambil kembali bola hisap. Energi kapal ruang angkasa juga habis sepenuhnya. Tidak mungkin untuk kembali ke planet mereka. Saat itu polisi datang ingin membawanya kembali. Dengan cerdik, si keriting merebut tongkat listrik, langsung mengarahkan ke kapal ruang angkasa dan menyalakan. Kapal ruang angkasa yang mendapatkan energi pulih kembali. Si hitam membuka mulut besar dan membuka lift di dalamnya. Saat makhluk kecil keluar, polisi terkejut. Si hitam hanya meminta maaf kepada semua orang. Mereka tidak bermaksud melawan manusia bumi. Melalui waktu singkat bersama, mereka belajar tentang perasaan manusia. Setelah berpisah dengan sederhana, mereka akan kembali ke planet mereka. Namun, saat akan lepas landas, militer sudah tiba di sini, siap untuk menangkap mereka kembali untuk penelitian. Kami langsung menjatuhkan jaring besar untuk mengikat kapal ruang angkasa. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka berasal dari planet makhluk kecil. Hanya kaki dan tubuh terpisah dan membentuk pesawat terbang mini. Mereka melarikan diri dari pengejaran militer dan terbang ke luar angkasa. Semua orang selamat tanpa cedera. Akhirnya mereka terbang ke luar angkasa. Juga akan mencari cara lain untuk menyelamatkan planet kita. Film ini berakhir di sini.